Dari hasil rekonstruksi Agus Buntung, inilah cara yang digunakan tersangka untuk melecehkan korban. Bilang gini, aman kok sama saya katanya. Saya juga nggak bakal apa-apain kamu. Gimana saya apa-apain kamu? Saya juga nggak punya tangan katanya gitu. Setelah itu sampai ke ada jalan kecil kayak gang kecil. Nah dia suruh saya masuk ke sana. Di sana ada tempatnya istirahat. Tapi saya nggak mau di sana. Soalnya dia kecil banget. Jalan itu jalan kecil terus sepi. Nah di sana saya besar, suara saya kayak teriak gitu. Nggak mau saya di sini nggak mau. Saya bilang saya mau pulang. Nah terus dia gini-gini di motor, cepat pergi. Soalnya di sana ada warga. Terus dia tetap kekeh mau istirahat. Tapi saya tetap kekeh juga mau balik ke tempat saya. Tapi saya nggak tahu jalan. Ayo anterin saya ke kos saya udah mau balik, saya bilang. Terus setelah itu saya mau istirahat sebentar karena di penginapan di homestay itu. Nah di sana kita udah selesai. Pas itu dia bilang gini, nanti saya ganti uangmu, pakai uangmu dulu ya separuh katanya. Kenapa kamu mau diajak ke homestay? Saya mau balik aja, tapi dia yang bilang sakit kakinya. Oke. Nah dia aja yang mau istirahat ini. Terus kamunya ikutan masuk? Nah pas itu saya juga nggak sadar. Nggak, yang ada di otak kamu ketika kamu masuk sama dia ke kamar tuh apa? Nggak ada, saya kosong banget di sana. Terus? Nah terus setelah itu dia suruh saya kunci pintu kamar. Udah di dalam ini. Terus saya bilang saya nggak mau. Terus dia bilang gini, nanti kita dinikahin kalau dia tahu berdua di sini katanya. Nanti digerbek sama warga katanya gitu saya. Nah setelah itu saya kunci pintu kamar ini. Nah terus dia suruh saya rebahan tapi saya nggak mau. Terus dia tidur di ranjang itu. Nah setelah itu dia matiin lampu tapi saya nggak mau juga. Saya jangan matiin lampu. Nah setelah itu dia tidur. Saya kan pastinya lagi duduk di ranjang itu. Nah, dia mepetin badannya ke saya. Nah pastinya pas itu HP saya mati daya. Dari video tadi kita bisa melihat bagaimana cara Agus meyakinkan dengan cara memberikan janji-janji manis dan janji-janji palsu kepada para korbannya. Dan cara ini terbukti berhasil. Kenapa? Karena satu hal yang dimiliki oleh Agus mendapatkan rasa belas kasihan dari para korbannya. Rasa belas kasihan ini menjadi pintu gerbang Agus untuk memperdaya para korbannya. Yang kedua, Agus mempermainkan korbannya dengan cara memanipulasinya, dengan cara membujuk rayunya, dengan cara mengeluarkan janji-janjinya, dan dengan cara menekan korbannya dengan pemaksaan secara halus. Mungkin Agus ini cita-citanya menjadi tukang sihir yang profesional. Dan ini harus hati-hati rakyat Indonesia. Dan tentunya Polda NTB ini harus hati-hati dalam melakukan pemeriksaan. Kalau bisa Pak, yang periksa Agus itu jangan ada poluannya Pak. Nanti takutnya Pak, pas pemeriksaan tiba-tiba Agus ngeluarin mantranya Pak. Lah takutnya nanti poluan Bapak ini nanti kena mantranya si Agus. Atau gini aja Pak, kalau takut Agus menggunakan mantra sementara Pak, mic-nya Agus Pak, mic bawah Pak, bisa sementara disita dulu Pak, dicopot dulu Pak, disita Pak. Takutnya nanti mengganggu pemeriksaan Pak. Mic-nya kan nyelotong Pak. Hati-hati Pak ya. Buat Polda NTB, usut tuntas Agus. Terbongkar sudah kasus Agus Buntung alias Iwas, pemuda asal NTB penyandang disabilitas tunadaksa yang menjadi tersangka kasus kekerasan seksual terhadap seorang perempuan. Rekonstruksi digelar pada Rabu 11 Desember 2024 di Taman Udayana, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang dilakukan dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Dihadiri Komisi Kepolisian Nasional Kejaksaan Tinggi NTB, Wakapolda NTB, dan penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda NTB turut hadir dan mengawal jalannya rekonstruksi Agus Buntung. Dalam proses rekonstruksinya, polisi juga menggelar adegan dua lokasi, yaitu penginapan Nangs Homestay dan Islamic Center, di mana dalam adegan pertama menunjukkan awal pertemuan antara Agus dengan korban yang terjadi di Taman Udayana. Dari pertemuan tersebut, pelaku kemudian akan meminta korban untuk memboncengnya ke sebuah penginapan.
Setidaknya ada sebanyak 49 adegan yang diperagakan Agus Buntung dan 28 adegan tambahan lainnya yang dilakukan oleh tersangka. Sebab menurut Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Sarif Hidayat menyebut, adegan tambahan dikarenakan adanya pengembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka sempat terlibat kesepakatan dengan korban. Saat gelaran adegan rekonstruksi dilakukan, polisi temukan adanya kesepakatan yang dibuat oleh tersangka dengan korban, di mana Agus sempat berbincang terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar yang akan disewanya. Kemudian disepakati korbanlah yang membayar kamar dan pemilik homestay mengarahkan pelaku dan korban ke kamar nomor 6. Saat adegan ini, polisi memfokuskan adegan rekonstruksi lantaran menjadi tempat di mana korban dilecehkan oleh Agus. Namun saat adegan berlangsung, ada perbedaan pengakuan dari korban dan juga tersangka. Menurut korban, saat adegan tersebut tersangka lebih aktif, sementara menurut tersangka justru korbanlah yang lebih aktif. Ada dua versi, kalau menurut korban tersangka yang lebih aktif, kalau menurut tersangka korban yang lebih aktif, ungkap Sarif. Lalu setelah terjadi persetubuhan tersebut, keduanya meninggalkan homestay di mana Agus Buntung kembali diantar ke Islamic Center dan Agus meninggalkan korbannya. Adapun sebagai informasi, adegan rekonstruksi kasus Agus Buntung dilakukan guna melengkapi berkas perkara sebelum dinaikkan ke Pengadilan Tinggi NTB. Apakah kemudian nantinya kejaksaan akan menentukan apakah berkas tersebut sudah lengkap atau memerlukan tambahan bukti sebelum dilanjutkan ke pengadilan? Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menggelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka penyandang disabilitas tunadaksa berinisial Iwayan Agus Suartama. Direktur Reses Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Sarif Hidayat mengatakan, Agus menjalani rekonstruksi di 3 lokasi berbeda dengan total 49 reka adegan. Perubahan jumlah reka adegan ini menyesuaikan dengan perkembangan perbuatan tersangka saat berada di 3 lokasi kejadian. Ini adalah hak dari tersangka, kami akan tetap mengakomodasi itu dan ini menjadi bahan kami untuk mempertimbangkan nanti di persidangan, ujarnya. 3 lokasi reka ulang, adapun 3 lokasi di Kota Mataram yang menjadi tempat pelaksanaan rekonstruksi, yakni di Taman Udayana, lalu area pinggiran Islamic Center yang menjadi tempat perkenalan tersangka dengan korban. Lokasi ketiga di salah satu tempat penginapan yang menjadi tempat tersangka mengeksekusi korban untuk berbuat persetubuhan. Untuk lokasi homestay itu sendiri ada 2 versi. Versi dari korban yang lebih aktif ialah tersangka sendiri, baik dari membuka pintu, membuka pakaian korban maupun pakaian pelaku. Sementara itu dari versi tersangka itu yang aktif adalah korban, ucap dia. Dihadiri Wakapolda NTB hingga tim Itwasum Mabes Polri. Rekonstruksi yang berlangsung sekitar 3 jam tersebut turut dipantau Wakapolda NTB, Brigjen Pol Ruslan Aspan bersama sejumlah pejabat utama Polda NTB. Hadir pula tim pengawas internal dan Itwasum Mabes Polri. Polda NTB dalam giat tersebut ikut menyertakan tim Inafis, pihak kejaksaan, lembaga pemerhati perempuan dan anak, dengan pendampingan tim kuasa hukum. Dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait, Sarif memastikan pihaknya menggelar rekonstruksi ini sesuai dengan prosedur dan koridor yang ada.